Ya, halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan Fresh. Dan kali ini saya akan membahas, kita semua akan membahas bagaimana cara menganalisa suatu kerusakan HP dengan smart USB melalui arus ampere yang dikeluarkannya. Ya, dan di sini saya ada satu unit smart USB ya. Ini produk skematik, mereknya Sansin ya kawan-kawan ya. Dan untuk alat ini sudah banyak sekali digunakan oleh para teknisi HP ya, baik yang pro maupun yang pemula juga, itu sudah banyak sekali menggunakan alat ini kawan-kawan. Karena dari pengalaman saya ketika menggunakan ini sangat-sangat membantu sekali ya kawan-kawan ya dalam analisa kerusakan HP. Jadi kita bisa lihat tuh arus ampere yang dikeluarkannya, oh ini rusaknya ini, oh ini rusaknya ini gitu kawan-kawan ya. Jadi buat kalian kawan-kawan semua yang masih belum punya alat ini sangat rekomendasi sekali kawan-kawan ya untuk punya ya. Jadi diusahakan. Dan kalau untuk harganya kalau di online shop ini mulai dari 180 sampai 200 ribu kawan-kawan. Dan kalau untuk di toko konvensional itu ya nggak jauh beda lah. Sesuai selera aja, mau beli di online shop bisa, di toko-toko seperempat pun juga banyak kawan-kawan ya. Dan untuk produk skematik ini dilengkapi dengan 6 port kan ya, 6 port atau 6 output. Jadi kita bisa melakukan pengecasan tuh 6 sekaligus ya. Dan untuk ini juga, ini hanya dilengkapi dengan unit dan kabel power, dah situ aja sih. Selebihnya untuk USB kita harus cari sendiri dong. Dan di sini kalian bisa lihat ya, di nomor 1 sampai 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada keterangan, ada tulisan 5V ya, 5 volt artinya 5 volt. Dan ini artinya tuh tegangan yang dikeluarkan dari alat ini sebesar 5 volt ya kawan-kawan ya. Sama dengan charger yang sehari-hari kita gunakan tuh besarannya ya kurang lebih 5 volt. Jadi di sini juga 5 volt. Jadi untuk alat ini tegangannya mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt DC. Dan kalau untuk ini AC 220 volt kan ya, AC colok ke sini ya. Nah. Oke, langsung aja yang pertama ya. Di sini saya ada 2 unit HP. Ini sebagai bahan praktek kita akan lihat, kita akan cari tahu apa saja kerusakan suatu HP ketika kita melihat dari konsumsi arus yang dikeluarkan pada smart USB ini kawan-kawan ya. Langsung aja kita colok, ini tercolok ya kawan-kawan ya. Untuk nomor 1 ya, langsung aja kita colokkan HP pertama, kita colok. Dia tidak ada reaksi apa-apa ya untuk HP-nya. Dan kita lihat di arus pada smart USB ya, di nomor 1 ya, 0,0 ampere dan tidak terbaca sama sekali kawan-kawan ya. Nah, ketika kita temukan hal yang seperti ini kira-kira apa kerusakannya kan itu. Nah, di sini kita akan jelaskan ya, kita akan terangkan. Jadi ketika kita temukan yang seperti ini di 0,0 ampere, dia tidak ada nilai arusnya sama sekali ya. Yang perlu kita cek adalah jalur dari charger kawan-kawan ya. Ya, lihat. Ya, di sini saya lepas kawan-kawan ya. Nah, untuk subboardnya ya, fleksibel boardnya, ini saya lepas. Jelas nggak masuk dong karena saya lepas. Ya, ini untuk bahan praktek aja kan kawan ya. Jadi yang perlu kita cek ketika kita dapat yang seperti ini ya, itu yang pertama kali kita cek adalah konektor cas ya. Kita lihat konektor casnya, kita cek apakah normal atau enggak, kita ukur tegangan kerjanya ada enggak 5 voltnya gitu kan. Kalau enggak ada berarti konektornya rusak. Terus naik ke atas ke fleksibelnya, masuk ke jalur fibus, tegangan fibus, cek lagi ada nggak 5,2 voltnya. Kalau nggak ada berarti fleksibelnya putus, harus lakukan penjemperan kan kawan ya. Setelah ke fibus kita masuk ke IC OPV, terus ke kapasitor, ada nggak tegangan 5 voltnya. Itu masih seputar 5 volt kan kawan ya. Kalau nggak ada kita jumper lagi kan kawan ya. Tapi sebelum di IC OPV itu biasanya ada fuse atau sikring kan kawan ya. Biasanya putus sikringnya, kita harus cek di situ. Setelah masuk ke fuse, masuk ke kapasitor masuk ke coil. Habis coil yang terakhir IC charger. Habis IC charger, masuk lagi ke kapasitor. Loh. Kapasitor baru mengeluarkan tegangan ke baterai untuk melakukan pengecasan. Jadi area IC charger yang harus
kalian cek kan ya. Ketika kalian dapati masalah ketika dicolok smart USB, dia hanya 0,0 ampere, tidak terbaca arus sama sekali ya, nilainya nggak ada, ya seputaran charger yang harus dicek gitu kan ya. Itu yang pertama kan ya, semoga bisa dimengerti ya. Lalu yang kedua, kita colokkan cas. Nah ini hidup ya kan ya, hidup di sini. Dan kalau kita lihat untuk konsumsi arus di smart USB-nya ya, ini terbaca arus sebesar 1,7 ampere. Untuk voltnya tetap 5 volt, dia nggak berubah. Dan di sini ada logo baterai berkedip-kedip, artinya pengecasan sedang berjalan ya, masuk. Dan tadi pun kita bisa lihat semua bahwa di sini HP-nya nyala normal. Nah kalau seperti ini normal kan ya, HP normal. Yang jelas kalau untuk 1 ampere ke atas itu normal kawan-kawan. Terus kalau untuk 1 ampere ke bawah gimana? Ya tetap normal. Mungkin dia agak lambat pengecasannya. Dan itu banyak faktornya. Bisa jadi kabelnya yang bermasalah atau jelek, ataupun konektornya sendiri, konektor chargernya sendiri itu yang kotor, korosi dan sebagainya ya. Dan untuk normalnya yang jelas 1 ampere ke atas kawan-kawannya. Oke, sampai sini paham ya. Dan sini pasti paham semua lah. Kalau untuk HP-HP normal yang jelas 1 ampere ke atas. Oke, lanjut untuk yang ketiga, kita colokkan lagi ya chargernya. Colok. Kita tunggu. Dia tidak ada tampilan apa-apa ya. Dan tapi di nomor 1 dia terbaca arus sebesar 1,6 ampere ya. Di sini di smart USB terbaca arus sebesar 1,6 ampere, tapi di HP-nya tidak menyala. Lalu kira-kira apa kerusakannya? Ya, kita lihat. Ya, kerusakannya nih. Ini saya lepas fleksibel LCD-nya kan-kawannya. Jelas LCD-nya tidak tampil karena saya lepas. Tapi kan ini hanya sebagai bahan praktek kan-kawannya. Tapi ketika kita temui hal yang seperti ini, ketika kita colok charger ke HP, kita colok nih, kita colok. Lalu di smart USB terbaca normal, harusnya 1 ampere ke atas, tapi di HP tidak menampilkan apapun ya, gambarnya tidak muncul. Nah itu ada kemungkinan kerusakannya ada dua kemungkinan. Yang pertama di bagian LCD, itu yang pertama. Dan yang kedua di bagian IC backlight kan ya, atau IC lampu kan. Tapi kebanyakan sih di LCD kan ya. Dan untuk mengetahui pasti kerusakannya di LCD atau di IC lampu, kita harus mengetes dengan LCD baru. Kalau kita tes dengan LCD baru dia nyala normal, ya berarti memang LCD-nya harus diganti. Tapi kalau kita sudah tes atau kita sudah pasang dengan LCD yang baru tapi tetap tidak mau tampil, berarti kerusakannya ada di IC backlight atau IC lampunya kan kawan ya. Seperti itu tadi ya. Kalau kita colok cas harusnya normal, tapi di HP tidak muncul gambar apapun ya, tidak ada tampilan ya, itu tadi. Kalau nggak LCD ya backlightnya. Dan untuk backlight juga bukan semata-mata kalau backlightnya yang rusak kita langsung cabut IC-nya, Bu. Enggak. Di IC backlight itu ada rangkaiannya kan, ada komponen-komponen rangkaiannya, mulai dari VBAT itu ya, tegangan 5 volt tetap ke VBAT 5 volt, terus dia ada fuse ya kan. Kalau fuse-nya putus ya backlightnya nggak nyala juga. Kita harus cek fuse-nya. Terus ada kapasitor juga. Kalau kapasitornya short juga ya backlightnya nggak nyala. Terus ada coil juga tuh. Jadi rangkaian pendukungnya banyak kan ya. Kita perlu cek hambatan dalamnya, tegangan kerjanya, normal nggak nih tegangan kerjanya, keluar nggak nih 5 voltnya itu kan. Tapi kalau untuk backlight itu besar, itu rata-rata 16 volt ke atas. Tapi di sini kita nggak bahas tentang backlight ya, kita bahas tentang seputarin aja, smart USB aja. Jadi tadi itu yang ketiga, ada dua kemungkinan ketika ampernya normal tapi HP-nya tidak tampil apapun, yaitu LCD. Yang kedua IC backlight itu. Kemungkinannya ada dua di situ kan kawan ya. Oke, lanjut kan kawan ya. Kita coba colok. Nah, kita colok cas dan kita lihat konsumsi arusnya. Di sini 0,6 ya. 0,6. Ini terpasang semua ya. Untuk soket terpasang semua, tapi di HP-nya tidak tampil gambar apapun ya. Dan di smart USB-nya hanya
terbaca nilai sebesar 0,6 ampere. Nah, ketika seperti ini apa kerusakannya? Tuh. Padahal di sini kedip-kedip ya. Padahal di sini ada Padahal di sini ada logo baterai yang kedip-kedip, artinya pengecasan sedang berjalan ya. Pengecasan sedang berlangsung gitu. Ya, untuk yang seperti ini ya kan ya. Memang pengecasan sedang berlangsung. Artinya untuk bagian chargernya ya, mulai dari konektor sampai dengan IC chargernya itu normal kan ya. Nah, lalu kerusakannya ada di mana? Ya, ada dua kemungkinan juga. Kalau nggak di IC power, yang kedua di IC CPU-nya kan. Tapi di sini kerusakannya di IC CPU-nya. Ini belum selesai sih. Ini lagi cari komponennya, lagi cari spare part-nya ya. Ini kerusakannya ada di IC CPU ya. Kan ya, ini termasuk HP mati total. Tapi juga ada, saya juga temukan ya, pengalaman saya ketika dapat di 0,6 itu, dia juga pernah IC power itu mengalami kerusakan tuh juga pernah di 0,6 ampere ya, ketika kita cek menggunakan smart USB ini. Tapi sebenarnya kalau mau cek lebih akurat, kita lanjut ke power supply gitu, ada tahap-tahapannya. Tapi kita nggak bahas power supply kan ya, kita tetap bahas ini. Yang jelas kalau 0,6 ataupun 0,6 ke bawah itu ya, itu sudah termasuk HP mati total kan ya. Tapi sebelum kita vonis mati total juga ya, misalkan nih tadi kita colok kan 0,6 ya kan, di HP tidak ada tampilan apapun, di sini hanya 0,6 ya, kita sebelum kita vonis itu HP-nya mati total, kita harus cek dulu kan ya, cek tegangan baterai di sini ya. Ada nggak ini 3,7 volt ya, atau 3,8 volt? Kalau nggak ada ya kita harus suntik dengan baterai activation ya. Kita suntik tegangan baterai. Ketika sudah 3,8 volt, ternyata masih tetap nggak mau nyala dan arusnya masih 0,6, ya artinya memang benar HP ini mati total gitu kan ya. Dan barangkali kawan-kawan yang lain punya tambahan ya mengenai analisa kerusakan melalui smart USB ini. Silakan kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dan untuk video kali ini mungkin sampai di sini aja, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.